Bayangkan setelah bekerja keras selama setahun penuh, tiba-tiba atasanmu mengumumkan bahwa gaji bulananmu akan naik. Penuh semangat dan bangga, kamu mulai merencanakan hal-hal baru, liburan singkat, gadget impian, atau belanja lebih leluasa. Namun, tak disangka di akhir bulan saldo rekeningmu tetap saja tipis dan kantong tetap terasa kempes. Pernahkah kamu merasakan hal serupa? Rasanya ironis. Pendapatan bertambah, namun setiap akhir bulan perencanaan keuangan kita tiba-tiba kacau kembali. Mungkin kamu sudah mendengar keluhan seperti ini dari rekan kerja atau kerabat. Gajian hari itu, beberapa minggu kemudian, uang sudah habis entah kemana. Bukan cuma kamu, banyak dari kita yang menghadapi situasi aneh ini. Gaji sudah naik, tetapi kenapa uang seperti tak pernah cukup? Mungkin kamu sudah membayangkan bahwa kenaikan gaji akan dapat menyelesaikan semua masalah finansial sebelumnya. Beberapa teman yang punya gaji lebih tinggi pun sering membicarakan betapa senangnya mereka dengan kenaikan pendapatan. Namun realitasnya, perasaan cukup seperti tak kunjung datang. Kenapa bisa begitu? Ternyata kenyataannya tidak demikian. Di balik perasaan jengkel atau heran, itu tersimpan beberapa rahasia dan alasan. Ada beberapa faktor yang bekerja, entah dari kondisi ekonomi makro, kebiasaan sehari-hari, hingga lingkungan sosial di sekitar kita. Mari kita kupas lebih jauh, mulai dari angka-angka dan fakta singkat sebelum membahas hal-hal lain yang membuat uang kita tetap terasa kurang meski gaji naik. Pertama-tama, mari kita lihat fakta ekonomi. Ketika gaji seseorang naik, angka di slip gaji memang tampak lebih besar. Namun satu hal penting, kenaikan gaji nominal tidak selalu berarti kamu bisa membeli lebih banyak barang. Hal ini karena ada faktor inflasi, yaitu naiknya harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Misalnya, kebutuhan pokok seperti beras, sayur, atau bensin bisa mengalami kenaikan 5-10% dalam setahun. Jika gaji naik 5%, namun harga-harga naik 8%, maka secara real daya beli kita justru menurun. Dengan kata lain, uang yang kita pegang sebulan terasa lebih ringan karena harga barang-barang naik lebih cepat daripada gaji kita. Contoh sederhana, bayangkan setiap bulan kamu mengeluarkan 1 juta rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. Tahun ini gaji naik 5%, jadi menjadi 1.050.000 rupiah per bulan. Tapi tiba-tiba harga barang naik 10%, menjadi 1.100.000 rupiah. Uang yang kamu miliki malah kurang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Kenaikan 5% pendapatan itu tidak cukup menutupi kenaikan harga 10%, sehingga kamu merasa gaji naik tapi tetap kurang. Tanpa disadari, nilai real uang kita berkurang. Di Indonesia, inflasi tahunan biasanya ada di kisaran 2-5% beberapa tahun terakhir. Kenaikan gaji rata-rata banyak pula yang selevel atau bahkan di bawah angka tersebut. Misalnya, pemerintah menaikkan gaji PNS beberapa persen, tapi harga barang-barang bisa melonjak lebih tinggi di tahun yang sama. Faktanya, meskipun angka nominal gaji naik, jika tidak diimbangi penyesuaian harga, orang tetap merasa uangnya tidak cukup. Data BPS dan BI kerap menunjukkan tren inflasi yang membuat daya beli menurun, terutama untuk penghasilan menengah ke bawah. Tentu saja, faktor inflasi bukan satu-satunya alasan. Masih ada hal lain yang membuat keseimbangan finansial kita terganggu. Setelah kita memahami hubungan gaji dan inflasi ini, mari kita lanjut ke fenomena lain yang juga berpengaruh. Fenomena gaya hidup yang ikut naik atau sering disebut lifestyle inflation. Lifestyle inflation adalah suatu kondisi di mana gaya hidup kita naik seiring dengan naiknya pendapatan. Artinya, begitu gaji bertambah, kita cenderung juga menaikkan standar hidup. Membeli barang lebih mahal, makan di restoran lebih sering, atau memilih tempat tinggal yang lebih nyaman. Konsepnya mirip treadmill. Kita terus berlari untuk mendapatkan lebih banyak, tapi titik finishnya seolah selalu mundur. Begitu gaji naik, kita langsung menyesuaikan pengeluaran agar seimbang dengan penghasilan yang baru, alih-alih menabung sisa uang. Misalnya, dulu kamu biasa bawa bekal dan naik motor ke kantor agar hemat. Setelah gaji naik, terasa pantas membeli mobil baru dengan cicilan lebih besar. Dulu gadget cukup 1 tiap 2 tahun, sekarang ingin ganti ponsel terbaru setiap saat. Bahkan kos sederhana pun diubah menjadi apartemen ber-AC.
Semua itu wajar, tapi jika tidak disadari, pengeluaran otomatis melompat tanpa kita merasa benar-benar membutuhkan. Banyak orang berpikir, aku pantas mendapatkan ini setelah pendapatannya naik, padahal mereka tidak menyadari bahwa biaya tambahan tersebut justru tak kunjung habis. Akibatnya, meskipun penghasilan bertambah, hampir semua uang tambahan itu langsung habis. Uang yang masuk seolah tersedot oleh gaya hidup yang baru saja dinaikkan. Pendapatan bersih tak terasa bertambah banyak karena sudah terkompensasi oleh pengeluaran yang lebih tinggi. Akhirnya, saat ditanya kenapa gaji naik tapi tetap kurang, banyak dari kita lupa bahwa gaya hiduplah yang naik lebih cepat daripada pendapatan itu sendiri. Banyak orang baru menyadari kebiasaannya setelah kenyataan menghantam mereka. Misalnya ketika utang menumpuk atau tabungan tak pernah ada. Fenomena ini berbahaya karena berkembang perlahan, terasa wajar, dan akhirnya membuat kita mudah terbebani saat situasi ekonomi berubah. Sadarilah, lifestyle inflation seringkali membebani keuangan secara tidak langsung. Bahkan seringkali kenaikan gaya hidup mendorong orang untuk menambah utang konsumtif, padahal seharusnya pendapatan ekstra itu disimpan atau diinvestasikan. Fenomena ini menunjukkan betapa bahaya siklus konsumtif. Kita merasa hak atas peningkatan standar hidup tanpa menyadari konsekuensi jangka panjangnya. Di era media sosial seperti sekarang, tekanan sosial semakin nyata. Lewat Instagram, TikTok, atau Facebook, kita kerap melihat teman atau selebritas memamerkan harta dan gaya hidup mewah. Ada yang liburan ke Eropa, mengendarai mobil sporty, atau makan di restoran mahal. Saat melihat momen-momen glamor itu, wajar jika muncul rasa, kenapa aku belum bisa begini? Perasaan ingin ikut tampil atau tak mau ketinggalan, FOMO, fear of missing out, bisa memancing kita untuk mengeluarkan uang lebih banyak dari yang seharusnya. Tak hanya ingin seen on social media, kita juga seringkali ingin mencocokkan standar hidup dengan apa yang orang lain perlihatkan. Tekanan juga datang dari lingkungan sekitar. Teman kantor yang gajinya hampir sama, tapi sudah bisa beli gadget terbaru atau kamera mahal, bisa membuat kita iri. Keluarga atau rekan satu komunitas kadang memiliki ekspektasi tersirat. Misalnya, sebagai tunangan seharusnya punya cincin berlian atau sebagai karyawan sukses harus bisa ganti mobil. Ketika banyak orang berpikir status diukur dari barang-barang yang dimiliki, kita bisa terjebak dalam perlombaan kebendaan tanpa sadar. Perlombaan semacam ini seringkali hanya membuat pengeluaran semakin boros. Misalnya, di acara kumpul keluarga atau reuni, pembicaraan tentang mobil baru atau gadget terbaru seringkali membuat kita merasa tertinggal. Tanpa disadari, kita terbawa arus dan memaksakan diri mengikuti apa yang disebutkan orang lain. Semakin sering berada di situasi seperti itu, semakin besar tekanan untuk menyesuaikan diri. Hasilnya, banyak dari kita membeli barang bukan karena benar-benar butuh, tapi karena gengsi atau ingin diakui. Uang pun jadi mudah terbuang demi memenuhi ekspektasi orang lain atau tren terkini. Tekanan sosial seperti ini membuat kita sulit merasa puas. Setelah membahas tekanan sosial dan perbandingan, mari kita lihat faktor berikutnya yang tak kalah penting, kurangnya perencanaan keuangan yang matang. Tanpa perencanaan, situasi keuangan bisa semakin sulit meski gaji naik. Satu hal yang sering terabaikan adalah perencanaan keuangan pribadi. Banyak dari kita tidak memiliki anggaran atau target keuangan yang jelas setiap bulan. Gaji masuk lalu langsung habis untuk berbagai kebutuhan tanpa kita catat. Uang keluar masuk tanpa kendali membuat siapapun kebingungan di akhir bulan. Bayangkan saja, tanpa perencanaan, kita sulit tahu apakah sudah bisa membeli sesuatu atau harus menabung dulu. Padahal, dengan perangkat sederhana seperti catatan di ponsel, kita bisa melacak setiap sen yang keluar masuk. Misalnya, jika setiap bulan kamu tidak menghitung pengeluaran, kecil-kecil seperti jajan kopi atau beli paket data bisa menumpuk. Nanti saat akhir bulan, kamu kaget saat melihat sebagian uang sudah terpakai untuk hal-hal kecil tersebut. Tanpa pembagian alokasi, misalnya 50% untuk kebutuhan pokok, 30% keinginan, 20% tabungan investasi, kita mudah kalap dalam berbelanja. Bahkan setelah gaji naik, pengeluaran di rentang yang sama pun meningkat tanpa kita sadari. Padahal, dengan memahami dasar-dasar literasi keuangan, kita sebenarnya bisa mencegah kebocoran tersebut. Banyak orang yang belum menyadari betapa pentingnya hal-hal sederhana, seperti mencatat pengeluaran rutin. Kurangnya perencanaan membuat tujuan keuangan jangka panjang terlupakan.
Uang tambahan dari kenaikan gaji tidak disisihkan untuk tabungan darurat atau investasi. Banyak orang justru memanfaatkan kenaikan gaji untuk belanja tanpa batas, padahal tidak ada strategi. Itulah mengapa gaji naik pun sering habis tanpa jejak. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Banyak aplikasi atau situs keuangan yang membantu kita membuat anggaran dan mencatat pengeluaran secara otomatis. Misalnya aplikasi pencatat pengeluaran yang tersedia di ponsel pintar, cukup diinstal dan digunakan, dapat mencegah kebocoran uang yang tidak disadari. Bila masih bingung menyusun anggaran, mulailah dari hal kecil. Misalnya, catat pengeluaran harian dalam buku catatan sederhana atau manfaatkan aplikasi pengatur keuangan yang banyak tersedia. Dengan begitu, pola pengeluaran sehari-hari menjadi lebih jelas. Setelah kita mengetahui penyebab-penyebab di atas, sekarang saatnya beralih ke cara-cara memperbaikinya. Berikut solusi praktis yang bisa kita lakukan. Setelah memahami akar masalah, sekarang giliran kita mengambil langkah konkret. Pertama, mulailah dengan menyusun anggaran budgeting sederhana. Catat berapa pemasukan dan pengeluaranmu setiap bulan. Terapkan metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, makan, tagihan, transportasi, 30% untuk keinginan, hiburan, nongkrong, belanja kecil, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dengan melakukan ini, kita bisa melihat kemana uang kita sebenarnya pergi dan memotong pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah setiap kopi atau jajan yang kubeli benar-benar kebutuhan atau hanya nafsu sesaat? Hal sederhana ini membantu kita lebih bijak mengelola pengeluaran. Kedua, jadikan kenaikan gaji sebagai momentum memperbaiki finansialmu. Misalnya, alokasikan sebagian gaji tambahan untuk membangun dana darurat atau investasi jangka panjang. Jangan langsung menaikkan standar belanja seiring kenaikan gaji. Banyak orang berhasil menghindari gaya hidup berlebihan dengan menunda memuaskan keinginan konsumtif. Setiap kali ingin membeli barang mewah, tanyakan pada diri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya ikut-ikutan tren? Dengan cara ini, uang yang seharusnya habis sia-sia bisa disimpan untuk masa depan. Ketiga, evaluasi pengeluaran rutin dan pengaruh perbandingan sosial yang membuatmu jebol anggaran. Belajarlah berkata tidak saat perlu agar gaya hidup tetap proporsional dengan penghasilan. Jika perlu, kurangi mengikuti update media sosial yang membuatmu gampang merasa kekurangan. Fokuslah pada tujuan keuangan jangka panjang, menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak, atau membeli rumah. Ingatlah, kepuasan jangka panjang biasanya datang dari kestabilan finansial, bukan sekadar barang belanja baru. Keempat, refleksikan mindset tentang uang dan kebahagiaan. Seringkali kita merasa perlu membeli sesuatu untuk merasa puas, padahal kebahagiaan sejati datang dari hal-hal sederhana. Waktu bersama keluarga, kesehatan, atau kebebasan finansial jangka panjang. Mulailah mensyukuri apa yang dimiliki dan buat target keuangan yang realistis. Dengan konsistensi dan disiplin, kenaikan gaji nantinya benar-benar terasa manfaatnya dalam jangka panjang, bukan justru berubah menjadi beban baru. Banyak yang membuktikan bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Sebagai contoh, seorang teman mulai menyisihkan sedikit uang dari jajan kopinya setiap minggu, dan dalam beberapa bulan ia mampu membeli laptop sendiri tanpa utang. Contoh lainnya, dengan menahan diri menunda berbelanja gadget baru, seorang rekan berhasil menabung cukup untuk biaya perjalanan haji. Langkah sederhana seperti ini menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dan perencanaan dalam mengelola keuangan. Sekarang kita telah mengupas berbagai alasan mengapa gaji naik tidak selalu membuat kondisi keuangan menjadi lebih baik. Kita punya kendali penuh atas keuangan kita sendiri. Ingatlah bahwa bukan seberapa banyak uang yang kita dapatkan, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya. Dengan perencanaan yang baik, disiplin, dan mindset yang benar, gaji yang naik bisa membawa dampak positif. Miliki tujuan finansial yang jelas, syukuri apa yang dimiliki, dan selalu bertanya pada diri sendiri sebelum membeli, apakah ini benar-benar bermanfaat untuk masa depan saya? Langkah kecil seperti itu akan menghindarkan kita dari kebiasaan boros. Semoga video ini membuat kita lebih sadar dan mengambil langkah bijak. Sampai jumpa dan selamat menata keuangan menuju kehidupan yang lebih baik.